Jangan lupa ya untuk subscribe pada channel ini. Teman-teman klik kemudian lonceng notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Pak Takim. Pada kesempatan kali ini Pak Takim akan menjelaskan materi mengenai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Tetapi sebelum itu, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa menerima pembelajaran atau ilmu dengan baik dan tentu saja bermanfaat untuk kita semua. Doa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk molekul kimia yang akan dilepas melalui suatu reaksi kimia. Manusia mendapatkan energi kimia dari makanan yang kita makan, lalu kemudian dibantu oleh enzim dalam proses pencernaan. Bahan bakar meliputi minyak bumi, batu bara, gas alam, dan juga kayu bakar. Ini merupakan contoh dari energi kimia. Minyak bumi dapat diolah menjadi, yang pertama adalah bahan bakar minyak, seperti bensin. Di Indonesia, di perusahaan perminyakan milik negara atau Pertamina menjual 3 jenis bensin, yaitu Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Lalu kemudian solar di Pertamina ecer atau dijual dalam bentuk Pertadex, Dexlite, dan Biosolar. Lalu kemudian Astur. Lalu minyak bumi juga bisa diolah menjadi bahan bikan minyak atau non-BBM seperti aspal, plastik, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber energi kimia yang berasal dari gas alam diolah menjadi gas LPG atau LNG yang biasa ditemui di dapur atau juga sebagai bahan bakar pada kendaraan yang berbahan bakar gas. Sumber energi kimia. Yang pertama adalah makanan. Kemudian baterai, di mana baterai ada beberapa jenis, ada yang tipenya AA atau 2A, lalu ada yang A3 atau AAA, ada yang A4, ada juga yang tipenya C, tipe B, ada juga yang 9 volt yang berbentuk kotak, ada yang tipenya CR123A, ada yang 23A, ada juga yang bentuknya tipis seperti ini CR2032. Tergantung berbagai kebutuhan atau bentuk benda elektronik yang digunakan.
Kemudian sumber energi kimia adalah aki. Lalu bahan bakar minyak, baik itu berupa bensin, solar, atau aftur dan sebagainya. Dan gas alam. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang tersimpan dalam sebuah atom. Penjelasan lebih detail tentang atom nanti bisa dipelajari di SMP atau di SMA. Pada intinya atom adalah sebuah bagian terkecil dari molekul di mana atom memiliki sebuah nukleus pada daerah inti atau pusatnya. Nukleus yang dibangun oleh partikel neutron dan proton dikelilingi oleh partikel-partikel yang disebut dengan elektron. Sumber energi nuklir. Sumber energi nuklir yang pertama berasal dari uranium. Lalu kemudian plutonium. Penggunaan energi nuklir adalah untuk pembuatan reaktor nuklir atau juga pembangkit listrik tenaga nuklir, digunakan sebagai sumber bahan bakar dari alat sistem pertahanan, dalam hal ini sebuah kapal selam bertenaga nuklir, atau juga digunakan sebagai sumber bahan bakar bagi kapal induk bertenaga nuklir. Energi listrik. Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan dari gerak atau aliran elektron. Listrik disalurkan kepada konsumen dari pembangkit listrik melalui kabel listrik. Kabel listrik yang dialiri oleh daya listrik bertegangan tinggi dikenal dengan nama sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, biasanya dialiri oleh listrik dengan daya antara 275 kV hingga 800 kV. Tipe listrik ada dua. Yang pertama adalah listrik statis atau listrik yang muatan listriknya itu diam, artinya tidak bergerak. Dan yang kedua adalah listrik dinamis, artinya listrik yang muatan listriknya bergerak atau mengalir. Untuk contohnya, kalian ingat-ingat kembali materi di semester 1 mengenai gaya listrik. Apa itu listrik statis dan dinamis beserta dengan contohnya. Sumber energi listrik. Yang pertama adalah baterai.
aki dan pembangkit listrik. Kita akan bahas beberapa jenis pembangkit listrik yang ada. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menghasilkan listrik dengan membendung sungai atau laut. Yang berarti bahwa sumber energinya berasal dari air. Pembangkit listrik tenaga air yang ada di Indonesia antara lain PLTA Jatiluhur di Jawa Barat, PLTA Sigura-Gura di Sumatera Utara, PLTA Musi di Bengkulu, PLTA Merica di Jawa Tengah, PLTA Asahan di Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Pembangkit listrik tenaga Bayu atau disingkat PLTB. PLTB menghasilkan energi listrik dengan sumber energi berupa angin. Jadi angin ini dalam bahasa Sanskerta ya kalau tidak salah itu Bayu. Makanya dikatakan sebagai PLTB. Pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB di Indonesia antara lain PLTB Nusa Penida di Bali, PLTB Janeponto di Sulawesi Selatan, PLTB Sidrap Sulawesi Selatan. Pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit ini menggunakan mesin diesel sebagai pembangkit listriknya, artinya listrik dihasilkan dengan sumber energi yaitu solar. PLTD di Indonesia antara lain PLTD Trisakti di Kalimantan Selatan, PLTD Seberang Barito di Kalimantan Selatan, PLTD Banua 5 di Kalimantan Selatan. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Pembangkit listrik ini menghasilkan listrik dengan sumber energi berupa gas alam. PLTG di Indonesia antara lain PLTG Cikarang di Jawa Barat, PLTG Batanghari di Jambi, PLTG Talangduku di Sumatera Selatan, PLTG Sunyaragi di Jawa Barat, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap menghasilkan listrik dengan sumber energi dari batu bara. PLTU di Indonesia antara lain PLTU Semarang di Jawa Tengah, PLTU Priok di DKI Jakarta, PLTU Suralaya di Banten, PLTU Nitanasa di Sulawesi Tenggara, PLTU Asam-Asam di Kalimantan Selatan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTP. PLTP menghasilkan listrik dengan sumber energi panas bumi. PLTP di Indonesia antara lain PLTP Kamojang di Jawa Barat, PLTP Ulubelu di Lampung, PLTP Marapi di Sumatera Utara, PLTP Muara Laboh di Sumatera Barat, PLTP Dieng di Jawa Tengah. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS.
PLTS menghasilkan listrik dengan sumber energi yaitu matahari. PLTS di Indonesia antara lain PLTS Likupang di Sulawesi Utara, PLTS Kabupaten Selayar di Sulawesi Selatan, PLTS Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat, PLTS Banda Neira di Maluku, PLTS Cirata di Jawa Barat. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN menghasilkan listrik dengan sumber energi nuklir yaitu uranium atau plutonium. PLTN di Indonesia atau reaktor nuklir di Indonesia antara lain reaktor Trigamart di Pusat Penelitian Tenaga Nuklir atau PPTN di Bandung, Jawa Barat. Reaktor Kartini di Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan di Tangerang Selatan, Banten. Rencana reaktor Muria di Jepara, Jawa Tengah. Perubahan bentuk energi. Contoh pertama adalah setrika. Sumber energinya adalah listrik, kemudian berubah menjadi energi panas. Energi panas inilah yang digunakan oleh manusia untuk menggosok atau merapihkan pakaian. Kemudian televisi, sumber energinya adalah listrik. Kemudian listrik berubah menjadi energi cahaya, suara, dan panas secara bersamaan. Sehingga kita bisa melihat televisi mengeluarkan cahaya atau gambar, lalu kemudian ada suaranya, dan juga ketika kita mendekati televisi kita pegang terasa hawa panas. Berikutnya adalah lampu. Sumber energinya adalah listrik. Energi listrik akan berubah menjadi energi cahaya dan panas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika lampu menyala maka energi yang dihasilkan adalah cahaya, tapi saat bersamaan juga lampu tersebut akan panas. Berikutnya adalah kipas angin. Sumber energinya adalah listrik. Perubahan energi pada kipas angin adalah dari listrik berubah menjadi energi gerak. Kemudian mobil mainan remote control. Sumber energinya berasal dari baterai. Kemudian baterai akan berubah energinya menjadi energi listrik. Artinya perubahan dari energi kimia yaitu baterai menjadi energi listrik terlebih dahulu. Baru kemudian energi listrik yang berasal dari baterai tadi akan berubah menjadi energi gerak, energi cahaya, dan suara. Kenapa demikian? Pada umumnya mobil-mobil remote control untuk anak-anak, maka beberapa ada yang lampu depannya itu bisa menyala, sehingga artinya di situ ada cahaya di situ. Kemudian ditambah dengan pada umumnya mainan anak-anak akan mengeluarkan suara, entah itu suara sirene polisi atau lain sebagainya untuk menarik perhatian anak-anak. Sehingga secara bersamaan mobil mainan ini atau mobil remote control ini mengubah energi dari baterai menjadi energi listrik,
lalu berubah menjadi gerak, cahaya, dan suara. Energi alternatif. Sumber yang kekal seperti matahari, angin, air, limbah organik, dan tumbuhan merupakan salah satu contoh sumber dari energi alternatif atau energi pengganti. Listrik tenaga surya bersumber dari matahari, di mana panel surya berfungsi menangkap cahaya matahari kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Energi hidroelektrik merupakan energi listrik yang memanfaatkan gerakan aliran air. Energi panas bumi biasa juga disebut dengan energi geotermal. Sumber energi panas bumi yang biasa digunakan adalah geyser, di mana geyser adalah uap air atau gas yang menyembur dari mata air panas dari dalam perut bumi. Biogas dihasilkan dari limbah organik atau berasal dari kotoran hewan atau manusia, di mana biogas merupakan bahan bakar pengganti atau energi alternatif pengganti gas alam. Biodiesel dihasilkan dari tanaman jarak atau kelapa sawit. Biodiesel merupakan bahan bakar pengganti atau energi alternatif pengganti BBM jenis solar. Bioetanol dihasilkan dari tanaman singkong atau tebu. Dan bioetanol merupakan bahan bakar pengganti atau energi alternatif pengganti BBM jenis bensin. Bagaimana cara kita menghemat energi supaya energi tetap ada? Yaitu membuka jendela lalu mengikat tirai di rumah atau di kamar kalian dari pagi hingga sore hari, sehingga cahaya matahari sebagai sumber cahaya alami bisa masuk ke dalam ruangan dan memberikan penerangan yang cukup bagi ruangan di rumah kalian, sehingga tidak memerlukan lagi lampu, yang artinya listrik akan semakin berhemat. Lalu menggunakan peralatan listrik yang memiliki daya rendah, semisal lampu LED dan lain sebagainya. Dan mematikan TV atau alat-alat elektronik jika tidak digunakan. Gunakanlah televisi untuk menonton, jangan sampai terbalik, jadi TV yang nonton kita. Karena apa? Karena TV-nya menyala, kitanya tidur, akhirnya listrik terbuang dengan sia-sia. Baik semuanya, terima kasih sudah menonton dan memperhatikan materi ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, yang kita dapatkan melalui video ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih semuanya. Ketemu lagi di video-video Patakin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.